Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya teman-teman farmasi fisika. Kita hari ini ya akan membahas ya mengenai mikromeritik dan perkuliahan kali ini berlangsung secara sinkronus ya. Maksud saya kita akan tetap secara online ya. Hari ini lanjutan dari beberapa materi yang sudah kita lewati dan untuk mikromeritik yang pada hari ini ya teman-teman akan kita bahas mengenai capaian ya, dimana capaian pembelajaran untuk mikromeritik ini adalah kalian mampu paham mengenai pengertian mikromeritik, lalu dapat menjelaskan cara pengujian ukuran partikel pada sediaan obat, dan juga dapat memahami cara menghasilkan suatu sediaan obat yang berstandar baik dan stabil melalui uji mikromeritik. Nah, PPT ini sebenarnya sudah saya sampaikan di Google Classroom, namun sepertinya agak kurang ya kalau misalkan kita tidak membahasnya secara langsung ya. Jadi nanti silakan bagi kalian ingin bertanya boleh disampaikan di kolom komentar di Google Classroom. Oke, mengenai mikromeritik ya. Apa sih mikromeritik itu ya? Jadi mikromeritik ini merupakan suatu ilmu ya dan teknologi yang mempelajari tentang partikel kecil, terutama tentang ukuran partikel. Dan ini disampaikan oleh Delaval ya mengenai hasil dari postulatnya gitu ya mengenai mikromeritik. Lalu apa sih yang menjadi hal yang penting kita pelajari dalam mikromeritik? Ya, ini mengenai ukuran partikel. Ya, ukuran partikel ini akan mempengaruhi banyak hal ya, terutama dalam proses formulasi dari sediaan obat. Ya, ukuran partikel dapat menentukan sistem dispersi ya, atau sistem yang mengatur campuran suatu zat terlarut dalam pelarut. Nah, mikromeritik ini menggunakan instrumentasi dalam menentukan ukuran partikel. Jadi nanti kita akan lihat ya, ada beberapa alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur suatu partikel. Ya. Lalu mengapa mikromeritik ini penting? Ya. Nah, penting dikarenakan kita ingin mengetahui ukuran ya dari suatu partikel, sehingga sangat penting sekali bagi kita untuk dapat mengetahui ya nantinya ya faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh ukuran partikel. Salah satunya adalah kemampuan suatu partikel obat dapat melarut di air atau di suatu pelarut. Nah, dan proses selebihnya ya, yakni ukuran partikel juga dapat mempengaruhi proses produksi. Ya, kita sudah sempat membahas ya bahwa salah satu parameter yang mampu mempengaruhi proses produksi ya, salah satunya adalah disolusi ya. Nah, disolusi ini juga akan dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran suatu partikel. Nah, proses produksi ada apa saja? Ya, mulai dari proses pencampuran atau mixing. Lalu ada proses granulasi, ya, pembuatan menjadi granul. Lalu proses pengeringan, ya, pencampuran, ya. Lalu sediaan tersebut disalut atau proses penyalutan, proses enkapsulasi dan proses pengempaan. Nah, ini ya adalah proses dari produksi, di mana proses produksi ini akan sangat dipengaruhi oleh ukuran dan juga bentuk dari partikel. Nah, ingat lagi ya bahwa untuk bentuk partikel kita sempat membahas ya bahwa partikel yang paling baik untuk terlarut sempurna ya itu adalah partikel yang sifatnya atau bentuknya adalah amorf ya. Sehingga bentuk amorf adalah bentuk yang paling baik untuk suatu partikel dapat terlarut sempurna di air dibandingkan dengan
bentuk yang kristal ya. Nah, lalu sangat penting juga ya ukuran partikel itu diketahui ya. Ya, untuk apa? Proses preformulasi dan juga formulasi dari sediaan farmasi. Nah, untuk sediaan yang dalam bentuk solid dan liquid ya. Ini kita akan temukan bahwa ada partikel-partikel yang tidak terdispersi merata. Ya. Contohnya adalah sediaan emulsi, suspensi ya. Nah, ini biasanya ketika kita ketika sediaan tersebut kita gunakan, dia akan adanya endapan gitu ya, akan terbentuk endapan. Contohnya apa ya? Obat mah ya, ingat ya. Obat mah itu harus dikocok dulu karena ada partikel yang tidak terlarut ya, sehingga harus dikocok terlebih dahulu sebelum dikonsumsi ya. Nah, sehingga itu adalah contoh dari sediaan ya yang merupakan ukuran partikelnya itu tidak terdispersi secara merata. Nah, lalu tentunya apa? Ya, ukuran partikel akan mempengaruhi ya keamanan, efikasi, dan stabilitas dari formula yang dibuat. Lalu bagi sediaan tablet dan kapsul ya, ini merupakan sediaan solid ini. Ya, fungsinya kenapa kita harus memperhatikan ukuran partikel? Karena untuk memenuhi kriteria standar dari Food Drug Administration ya, atau FDA ya. Nah, hal demikian sudah sesuai dengan standar, maka dari itu harus menyesuaikan standar yang ada. Ya. Berhubungan dengan apa? Proses pengisian kapsul ya. Nah, berarti di sini akan ada faktor yang dilihat adalah kemampuan alir dari serbuknya ya, porositas dari serbuknya ya, sehingga akan mempengaruhi pengisian kapsul. Lalu untuk sediaan yang suspensi, nah penting kita mengukur ya berapa besar partikel yang digunakan, karena kita akan mengestimasikan apakah akan terjadi presipitasi atau apakah akan terjadi agregasi dari partikel tersebut. Ya, bila terjadi agregasi tentunya nantinya akan berefek ya terhadap bentuk dari sediaannya ya. Bisa saja nantinya dia tidak terlarut dengan sempurna ya karena adanya agregasi, sehingga nanti dapat mempengaruhi kestabilan dari formula. Ya. Kita bisa lihat di sini ya bahwa berdasarkan standar dari US ya, bahwa untuk ukuran partikel ini dapat diklasifikasikan atau dikategorikan ya dari yang paling halus ya, yakni ukuran 90 sampai 125 mikrometer. Lalu yang halus ya adalah dalam kisaran 125 hingga 180 mikrometer. Lalu yang agak kasar itu dalam ukuran 180 hingga 355 mikrometer. Yang kasar dalam kisaran 355 sampai 1000 mikrometer, dan yang sangat kasar adalah lebih dari 1000 mikrometer. Nah, untuk ukuran partikel ini ya akan sangat berdampak terhadap bioavailabilitas dari obat. Ya. Pada kasus tertentu ya ukuran partikel yang kecil atau yang sangat kecil atau dalam bentuk serbuk ya itu akan lebih mudah dalam reformulasi. Contohnya dalam mencampurkan suatu partikel obat atau suatu senyawa aktif dengan partikel dari excipientnya, sehingga akan menghasilkan suatu tablet yang lebih mudah terlarut sehingga bioavailabilitasnya tinggi. Nah, itu ya. Jadi dalam pemilihan ukuran partikel itu terhadap senyawa aktif maupun eksipien itu perlu diperhatikan. Dan akan mempengaruhi ya ini proses disolusi dan proses produksinya ya. Apakah nantinya dapat digunakan produksi dengan cara granulasi basah atau granulasi kering ya. Jadi akan berdampak
ke arah sana ya, ke arah proses produksinya seperti apa yang harus kita pilih. Dan ini adalah suatu ilustrasi ya, gambaran bahwa ketika kita ingin memformulasikan suatu sediaan itu, targetnya kemana nih ya. Misalkan secara oral, berarti kita dapat membuat sediaan ya dalam bentuk yang cukup cukup tidak terlalu kecil ya, atau tidak perlu kita dalam bentuk serbuk, itu sudah bisa ya. Jadi dalam bentuk tablet ya yang kisaran yang tebal ya, itu dapat kita gunakan ya untuk sediaan oral. Nah, namun untuk sediaan-sediaan yang masuk ke dalam tubuh dengan targetnya misalkan sistem pernafasan, ya sebaiknya kita berikan dalam ukuran partikel yang jauh lebih kecil ya. Misalkan kita bisa berikan dalam bentuk aerosol atau spray. Nah, dan bila kita ingin ya memformulasikan suatu sediaan yang cepat masuk ke dalam sistemik gitu ya, dan tentunya kita harus menyediakan sediaan tersebut itu sudah dalam bentuk ionik gitu ya, dan sudah dalam bentuk cairan ya, sehingga dia tidak perlu lagi melalui proses yang namanya metabolisme ya. Jadi tidak melewati proses metabolisme tersebut, dan sehingga dia dapat secara langsung ya masuk ke sistemik atau ke darah dan dapat diedarkan ya. Dan begitu pula bila kita targetnya ingin ke otak ya atau ke sistem saraf pusat, yang dipastikan adalah ukuran partikel dari sediaan tersebut harus sangat kecil ya, karena dia juga harus mampu melewati sawar darah otak ya. Oke. Selanjutnya adalah ini adalah beberapa parameter yang harus digunakan ya dalam kita menentukan apakah suatu serbuk itu dapat mampu dengan baik digunakan sebagai sediaan farmasi. Nah, yang pertama kita harus mengetahui ukuran dari partikel. Nah, ukuran partikel ini ya beberapa parameternya antara lain di sini adalah powder flow atau alir ya, sudut alirnya itu harus baik. Nah, lalu kemampuan kompresibilitas dari serbuknya juga baik ya. Lalu tentunya nanti akan ada ya perhitungan baik itu keseragaman dari bobot ya maupun hasil dari perhitungan disolusi. Nah, sehingga di sini ya salah satu parameter ukuran partikel menjadi parameter yang penting. Lalu ukuran atau bentuk ya, di sini bentuk dari partikel. Nah, bentuk dari partikel ya yang paling baik adalah dalam bentuk amorf. Ya, sehingga dapat meningkatkan bioavailabilitas. Lanjut adalah area ya, luas permukaan ya. Luas permukaan dari partikel itu juga akan mempengaruhi ya. Nah, yakni bila semakin luas permukaan dari suatu partikel, maka juga akan meningkatkan ya kontak antara partikel tersebut dengan larut, sehingga dapat meningkatkan solubilitas ya dan beberapa parameter lainnya. Ya, begitu pula dengan parameter density atau kerapatan dan juga porositas. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai dispersi ya, bahwa untuk dispersi ya merupakan suatu partikulat terlarut atau fase terdispersi yang terlarut dalam suatu larutan ya, kita sebut sebagai fase pendispersi. Nah, bahan terdispersi ini dapat berupa partikel ya dengan kisaran atom hingga dalam kisaran ukuran molekul. Ya, ukurannya itu adalah 1 mm. Nah, dan kita bisa menentukan penggolongan dari sistem terdispersi ini berdasarkan diameter dari partikel rata-rata ya. Nah,
dalam bentuk apa dulu nih? Dalam bentuk sferis kah, ya, dalam bentuk amorf atau kristalin kah? Itu kita harus bisa menentukan dulu ya, diameternya berapa. Lalu panjang dari partikel. Ya, rata-rata panjang partikelnya ini berapa sih ya? Sehingga nantinya akan bisa kita lihat berapa luas permukaan dari partikel tersebut. Oke. Nah, sebagian besar ya bentuk partikel ini sifatnya irregular ya. Nah, perhitungan diameter lah yang nantinya diambil ya untuk mengukur panjangnya berapa ya, atau mengukur seberapa besar dari partikel tersebut. Nah, suatu sistem dispersi ya dapat diukur ya. Ya, di sini berdasarkan apa? Pertama, misalkan dalam bentuk koloid ya. Berarti dalam bentuk koloid ini partikelnya sangat kecil, kisaran 1 sampai 100 nanometer. Ya. Dan ukuran partikel yang sangat kecil ini dapat diamati melalui mikroskop cahaya. Ya. Nah, contohnya yang dalam bentuk dispersi koloid adalah kita lihat adalah contohnya emulsi. Ya. Selanjutnya adalah dispersi kasar. Nah, kalau yang kasar ini ukuran partikelnya lebih dari 100 nanometer. Dia dapat diamati melalui mikroskop cahaya maupun dapat diamati dalam ukuran ayakan ya. Nah, contohnya adalah dispersi dari suspensi ya dan serbuk yang halus. Lalu ya dalam bentuk emulsi, suspensi dan juga serbuk halus ini dapat dilihat melalui mikroskop cahaya. Sementara untuk yang lebih kasar ya seperti dalam bentuk granul, tablet, kristal, garam, nah, itu kita bisa amati dalam kisaran ukuran ayakan. Nah, ini adalah ukuran ayakan ya. Jadi untuk ukuran ayakan yang lebih kecil ya, misalkan nomor mesh-nya 6 sampai 18. Nah, ini kita bisa menghasilkan ya ukuran partikel dalam kisaran 1000 ya, 1000 mikron sampai 3360 mikron. Dan semakin besar ukuran ayakan ya, di sini ada ukuran 140 sampai 325, maka akan menghasilkan ukuran partikel yang jauh lebih kecil lagi ya, 50 sampai 100 mikrometer. Nah, hal-hal dipengaruhi oleh ukuran partikel ya. Bentuk dan luas permukaan partikel ini akan dipengaruhi oleh ukuran partikel. Ya, semakin kecil ukuran partikel, luas permukaan akan semakin besar. Lanjut, sistem pelepasan dan penghantaran obat ke target itu juga akan dipengaruhi oleh ukuran partikel. Ya. Selanjutnya adalah proses pembuatan sediaan. Dalam pembuatan atau produksi sediaan solid, ya, salah satu hal yang dilalui adalah proses pengempaan. Nah, sehingga dalam proses pengempaan tablet, nah di situ ada parameter sifat alir serbuk, ya. Nah, ini juga akan dipengaruhi oleh yang namanya ukuran partikel. Oke. Dan yang terakhir adalah stabilitas sediaan cair. Ya, semakin stabil ya emulsi maupun suspensi itu bisa dicapai bila ya ukuran partikel dari senyawa aktif maupun eksipien yang digunakan itu adalah semakin dalam bentuk yang fine atau serbuk ya. Jadi kita bisa menjaga kestabilan dari sediaan dengan mengatur ukuran partikel. Nah, ini adalah bentuk dan luas permukaan partikel. Nah, bisa dilihat di sini ya, kita sudah membahasnya di topik disolusi dan difusi, bahwa ada persamaan Noyes-Whitney ya, yang menjelaskan bahwa laju disolusi akan bergantung pada konsentrasi dari pelarut,
kemampuan difusi suatu partikel dalam larutan, dan luas area permukaan. Nah, dalam luas area ini ya, luas area permukaan akan ditentukan dari ukuran partikel. Ya. Jadi kalau semakin kecil partikelnya, maka akan semakin besar luas permukaan partikel. Nah, sehingga dapat meningkatkan laju disolusi dari suatu senyawa ya, atau suatu partikel obat. Nah, bila dilihat dari sini, ini adalah analogi dari luas permukaan. Nah, kita bisa analogikan suatu partikel ya. Ini adalah A ya, kubus A atau partikel A. Satu buah partikel ini ya, bila dia hanya satu piece ya, kita hitung luas permukaannya bahwa 6 kali sisi kuadrat dengan sisinya hanya 3 cm ya, misalkan kita bisa menghasilkan luas permukaannya hanya 54 ya. Lalu bagaimana bila satu piece ini kita perluas atau kita cacah-cacah lagi gitu ya, jadi lebih kecil ya, sehingga kita bisa menghasilkan dari satu partikel menjadi 27. Nah, sehingga kalau lebih kecil lagi partikelnya, maka luas permukaannya akan meningkat ya. Jadi analoginya adalah dari satu piece menjadi 27 pieces. Kita hitung luas permukaannya ya. Jadi 6 kali sisi kuadrat jadinya 162. Nah, jadi bila kita perhatikan ketika luas permukaannya semakin meningkat di sini ya, maka otomatis akan meningkatkan juga luas permukaan partikel dan akan meningkatkan juga luas permukaan kontak ya, antara zat aktif dan juga larut. Nah, ini adalah contoh ya, grafik. Ini adalah contoh di mana suatu konsentrasi ya, fenacetin yang di sini ya, diberikan dalam berbagai bentuk partikel ya. Bila dilihat ya, di sini peneliti membandingkan ya, pemberian fenacetin ya, lalu dicek ya bagaimana sih konsentrasi fenacetin di dalam plasma darah ya, setelah diberikan dalam berbagai bentuk sediaan. Nah, di sini ya dicoba ya dengan 4 bentuk ya. Pertama adalah dalam bentuk yang kasar ya, dengan ukuran partikel lebih dari 250 mikron. Lalu diberikan dalam bentuk yang agak kasar ya, dalam bentuk medium, kisaran 150 hingga 180 mikron. Selanjutnya diberikan dalam bentuk serbuk ya, kurang dari 75 mikron, dan diberikan dalam bentuk yang serbuk namun diberikan juga surfaktan di situ. Nah, dibandingkan nih oleh si peneliti ya, dari keempat ya formulasi yang diberikan ya, nah, yaitu formulasi dari fenacetin ini yang mana yang paling banyak konsentrasinya ya dalam waktu yang sama ya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa ya dalam bentuk yang fine dan ditambahkan dengan surfaktan ya dalam bentuk twin, dia akan menghasilkan menghasilkan konsentrasi plasma ya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk partikel yang lainnya ya. Ya, sehingga kesimpulannya adalah ukuran partikel di sini akan mempengaruhi kecepatan jumlah zat aktif sampai pada target. Ya. Oke, untuk selanjutnya ya silakan dibaca terlebih dahulu ya sebelum kita lanjut, dan bila ada pertanyaan boleh disampaikan.
Oke, baik ya, kita lanjutkan. Nah, tadi sempat saya singgung sedikit ya bahwa ada ya beberapa contoh sediaan obat yang ketika diberikan ya dalam bentuk yang serbuk halus itu namun dapat menghasilkan sediaan yang ternyata bisa berdampak penurunan disolusi. Nah, hal demikian disebabkan oleh adanya agregasi. Nah, ya, itu terjadi pada teofilin tablet. Ya. Diberikan ya teofilin tabletnya dalam teofilin tabletnya diberikan dalam bentuk dalam bentuk tablet dengan ukuran 3050 mikrometer. Ya, lalu dicek apakah disolusinya meningkatkah bila diberikan dalam ukuran tersebut ya dibandingkan dengan ukuran yang 10 mikron. Ternyata ya dibandingkan dengan ukuran jauh lebih kecil ya 10 mikron ini, tablet yang ukuran 3050 mikron ini jauh lebih baik disolusinya. Kenapa begitu ya? Dikarenakan ukuran yang lebih kecil ya di ukuran 10 mikrometer ini ternyata dia dapat menyebabkan partikel-partikel dari sediaan obat ini mengalami aglomerasi. Nah, ketika terjadi aglomerasi ya, dia akan menurunkan disolusi sehingga menurunkan bioavailabilitas dari obat. Nah, dan ini adalah ya beberapa instrumen atau alat yang dapat digunakan dalam mengukur partikel. Di antaranya yang pertama adalah dengan ayakan ya atau mesh. Nama alatnya itu adalah testing sieve ya. Dengan menggunakan ayakan ini kita bisa mengukur atau membuat suatu serbuk dengan ukuran partikel ya. Ukuran partikelnya ini akan disesuaikan dengan apertur atau disesuaikan dengan nomor meshnya atau nomor dari ayakannya ya. Dan seperti yang sudah sebelumnya ya bahwa untuk nomor ayakan akan semakin besar untuk beberapa partikel ya untuk menghasilkan partikel yang jauh lebih kecil ya. Jadi semakin 325 gitu ya nomornya, nomor ayakannya akan menghasilkan ukuran partikel yang lebih kecil ya. Oke, lanjut ke kita dapat mengukur partikel juga dengan mikroskopik optik ya, dengan menggunakan suatu kaca objek ya yang dalam bentuk mikroskop ya atau yang dapat dilihat ya melalui mikroskop, dimana untuk ukuran partikel yang dapat dilihat dalam kisaran 0,2 mikrometer sampai 100 mikrometer ini dapat digunakan dalam mengukur partikel ya dengan ukuran partikel pada sediaan suspensi, aerosol dan juga emulsi. Ya. Nah, prosedurnya adalah sebanyak 1 gram dari sediaan ya ditaruh ya di sini ya diletakkan pada slide, lalu diamati ya dan dapat dilihat ya bahwa ukurannya itu berapa mikrometer. Nah, dan ini adalah tabel ya yang menunjukkan bahwa ukuran partikel ya umumnya dapat kita tentukan ya dengan suatu metode, khususnya di sini ya metode-metode yang menggunakan instrumen atau alat-alat yang selain dari mikroskop ya. Misalkan bisa digunakan spektroskopi akustik ya, di mana ukuran partikel yang diamati di sini ya dalam bentuk sferis ataupun kristalin ya
dengan ukuran minimal 0,01 mikrometer dan maksimal adalah 10 mikrometer. Nah, sehingga dapat digunakan untuk pengukuran ya makromolekul ya atau molekul yang cenderung lebih besar-besar ya. Dan kita juga dapat menggunakan beberapa alat-alat lainnya ya, itu disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, ini kita bisa menggunakan scanning electron microscope ya untuk melihat partikel dengan berbagai macam bentuk ya, dengan ukuran kisaran mulai yang paling terkecil adalah 0,001 mikrometer sampai 5 mikrometer. Nah, di sini kita bisa melihat ya, misalkan partikel apa, ekstrak ya yang setelah dilakukan proses maserasi atau sudah diekstraksi sedemikian rupa, kita cek ya dari ekstrak tersebut apakah ada perbandingan dengan simplicianya ya. Nah, kita bisa melakukan pengecekan dengan SEM ya atau menggunakan scanning electron microscope. Kita lihat ukurannya ya. Apakah jauh lebih kecil partikelnya setelah dilakukan ekstraksi atau seperti apa gitu. Nah, ini adalah pengukuran untuk diameter ya dari suatu partikel, itu ditentukan dari ya ini ya diameternya ya. Diameter di sini ada 3 ya, ada dalam bentuk kategori Verret, Martin dan projected area. Ya, jadi semua bagian itu mewakili ya, sehingga dapat ditentukan bahwa diameter dari suatu partikel itu adalah hasil dari ya bagian diameter Martin yang merupakan jarak atau panjang dari potongan melintangnya. Lalu ini juga merupakan jarak ya dari bagian yang sebaliknya ya, dan juga merupakan hasil projected area-nya ya. Selanjutnya kita bisa mengukur suatu partikel itu dengan metode sedimentasi. Nah ya, metode pengendapan ini untuk mengukur partikel berdasarkan kemampuan partikel mengendap akibat adanya gaya gravitasi. Nah, untuk yang sedimentasi ini jauh lebih besar ya untuk partikelnya, dalam kisaran 1-200 mikrometer. Dapat dinyatakan dalam diameter Stokes ya. Nah, alatnya namanya kita gunakan alat Anderson ya. Nah, untuk sampel yang digunakan adalah sampel dalam bentuk suspensi ya. Jadi nanti dimasukkan ke dalam alat ini, lalu ya dilakukan pengukuran sehingga kita bisa tahu ya ukuran partikel itu berkisar di berapa mikron. Ini adalah alatnya ya, Anderson pipette. Oke. Nah, parameter apa saja yang bisa kita lihat ya dan kita bisa ukur ya dari suatu serbuk. Nah, ada porositas ya. Kita bisa mengukur porositas dari suatu serbuk, bisa mengukur kerapatan partikel serbuk ya. Lalu bulkiness-nya juga bisa kita ukur, dan kita bisa menghitung sifat alir maupun kompresibilitas dari serbuk. Nah, kita di sini lihat ya bahwa bulkiness, kerapatan dan kompresibilitas ini akan mempengaruhi ketika mempengaruhi satu serbuk ya, kualitasnya ya ketika dalam proses produksi atau pengempaan ya dari suatu sediaan ya. Nah, di sini kelihatan bahwa parameter yang dibutuhkan antara lain pertama adalah bulk density ya.
ada bulk density, ada tap density. Nah, yang membedakan adalah kalau bulk density adalah volume ya, volume kalau sebelum dimampatkan ya. Sehingga nantinya sampel yang digunakan ya akan ditaruh dalam gelas gelas ukur ya, dengan banyaknya 100 gram ya, berarti itu adalah massa dari sampelnya ya, atau serbuk yang digunakan ya, lalu dibagi dengan volume dari si serbuk tersebut ya sebelum dimampatkan. Nah, itu adalah bulk density. Nah, nanti satuannya itu adalah gram ya, gram per mili ya. Karena di sini adalah volume ya, berarti dalam ukuran mili, atau kalau dalam skala internasional kita bisa bisa menghitungnya itu adalah dalam satuan kilogram per meter kubik ya. Oke, itu adalah bulk density, sehingga hasilnya adalah diketahui ya volume sebelum dimampatkan. Nah, sebaliknya ya, kalau yang tap density ini adalah perbandingan antara massa dari sampel yang digunakan dengan volume setelah dimampatkan. Nah, terus ya untuk kita bisa mengetahui ya kemampuan kompresibilitasnya atau compressibility index ini dalam bentuk persen, kita bisa mengurangi data dari bulk density ya, dikurangi dengan data hasil dari tap density dibagi dengan bulk density dikali 100% ya. Maka kita bisa menemukan yang namanya compressibility index ya. Nah, nantinya ya untuk compressibility index ini, bulk density dan tap density ini akan mempengaruhi ya laju alir dari suatu serbuk. Nah, dan data mengenai bulk density maupun tap density ini akan menunjukkan rasio Hausner. Nah, di mana rasio Hausner ini adalah rasio atau perbandingan antara volume dari serbuk yang dimampatkan dibagi dengan volume serbuk yang maksud saya adalah volume serbuk yang sebelum dimampatkan dibagi dengan yang sudah dimampatkan ya. Nah, hubungannya apa sih dengan laju alir dari suatu serbuk? Nah, kita lihat di tabel. Yang diinginkan adalah ya, laju alir dari serbuknya adalah yang ini ya, yang memiliki laju alir yang baik ya, yang good flow ya di sini. Nah, minimal ini ya. Berarti di sini kita harus menghasilkan persentase compressibility index-nya adalah dalam kisaran 1 hingga 15% ya. Nah, untuk Hausner rasionya ya dengan parameter good flow atau laju alir yang baik, nah itu kisaran Hausner rasionya 1 hingga 1,18. Sehingga ketika misalkan kalian melakukan pengujian ya, sudah diuji bulk density, tap density, lalu diperoleh compressibility index-nya itu dalam kisaran 16 sampai 20, nah berarti kalian akan mendapatkan serbuk yang diuji adalah yang kurang baik ya, atau laju alirnya itu kurang, atau fair flow. Begitupun bila compressibility index-nya itu lebih besar dari 20, maka akan menghasilkan laju alir yang sangat buruk. Ya, maka nantinya bila laju alirnya sangat buruk akan berdampak terhadap ini ya, terhadap profil dari sediaan yang akan kalian hasilkan. Ya. Nah, lanjut
adalah parameter sifat alir. Nah, sifat alir ini bisa kita uji ya dengan menghitung ya sudut kontak, atau disebut juga dengan angle of repose ya. Nah, yang memiliki sudut alir yang bagus itu maka dia akan menghasilkan sudut kontak ya 31 sampai 35 derajat. Ya. Sehingga semakin kecil sudut kontak yang dibentuk antara antara puncak dari serbuk dengan bagian bawah dari serbuk ya, atau bagian dasar ini ya, semakin kecil sudut yang dihasilkan, maka sudut kontaknya semakin kecil, maka akan menghasilkan laju alir yang sangat baik ya. Sehingga yang diinginkan adalah sudut kontak yang semakin kecil ya. Oke. Baik, itu saja ya untuk materi hari ini ya mengenai mikromeritik. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan nantinya ya di kolom chat di Google Classroom ya. Semoga untuk pertemuan hari ini dapat dipahami dengan baik ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.